Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah untuk dibagikan kepada sobat pemburu kisah. Kisah ini sebenarnya kisah yang klasik ya Kang Surya. Yeah. Seperti yang pernah kita bagikan dulu, ada kisah Geblek ya Kang. Iya. Geblek kelelawar jadi-jadian, di mana itu merupakan salah satu pesugihan ya Kang ya. Pesugihan zaman dulu ya. Iya, ternyata kisah seperti itu banyak yang mengalami. Betul. Salah satunya mungkin yang akan dikisahkan lagi oleh Kang Surya pada hari ini, kisah dari Mas Anggit. Nah, mengenai versi macam-macam penampakan atau mungkin bagaimana kejadiannya, mungkin sobat pemburu kisah pernah mendengarnya atau bahkan mungkin pernah mengalaminya. Ya. Nah, bagaimana kisah dari Mas Anggit ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Cek. Jadi ini Mas Anggit ya. Iya. Jadi dia itu kemarin menulis tentang apa yang dia dapatkan dari cerita-cerita orang tuanya juga katanya ya, mengenai makhluk yang dia itu entah mencuri atau bagaimana, tapi katanya waktu di kampungnya itu ramai dengan sebutan dia itu memakan beras Pak Cek. Karena mungkin kalau di tempat lain keblek ya istilahnya entah memakan atau gimana, tapi yang jelas beras yang ada di tempat penyimpanan itu mesti berkurang. Jadi Mas Anggit ini menceritakan bahwa dulu itu di tempatnya itu ada makhluk yaitu tadi yang memakan beras itu. Jadi kejadian itu bermula ketika pada waktu itu mungkin Mas Anggit masih anak-anak waktu itu ceritanya ya. Mungkin sekitar tahun 80-an atau 90-an dia itu mengalami banyak sekali cerita-cerita dari tetangganya. Kalau ya ada beberapa hari terakhir ini beberapa ibu-ibu itu kok katanya merasa iya ini di rumah itu kok beras kok kayaknya berkurang gitu. Walaupun memang tidak berkurang banyak, tapi biasanya kan mungkin orang-orang dulu itu punya takaran ya terhadap beras ya. Jadi dia itu harus menanak nasi itu seberapa banyak, terus ada takarannya mungkin dalam bentuk gelas atau apa. Nah itu takarannya katanya kok berkurang. Dan berkurangnya itu bukan tempat wadahnya menaruh beras itu bocor atau mungkin ada yang ngambil atau gimana. Tahu-tahu ya dengan kondisi tertutup, ditinggal, nggak ada orang lain masuk, tahu-tahu hilang dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya. Sementara yang lain juga mengalami hal yang sama Pak Cek. Mereka sudah menutup wadah penyimpanan beras itu rapat-rapat. Bahkan ada yang ekstrim, memindahkan tempat penyimpanan beras itu nggak lagi di dapur, tapi di dalam rumah. Termasuk orang tuanya Mas Anggit. Karena Mas Anggit waktu itu tahu dapur dengan rumahnya ini istilahnya berpisah pintu. Jadi kalau mau pergi ke dapur harus keluar rumah dulu, ngelewati halaman belakang baru masuk dapur. Jadi ketemu tempat kayak tempat terbuka dulu yang nggak ada atapnya, baru bisa ketemu dapur. Nah beras-beras itu disimpan di sana. Katanya Mas Anggit, kalaupun hilang, tikus saja nggak mampu mencuri. Karena tempat penyimpanan berasnya itu sudah ditutup sama tutupnya panci, dikasih batu atasnya. Jadi kalau tikus pun berusaha masuk itu nggak mungkin bisa. Buka tutup, menjatuhkan tutup yang seperti itu nggak mungkin bisa. Tapi kok tetap saja beras di rumahnya itu juga hilang. Jadi tetangga-tetangga waktu itu juga merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya mereka mendengar ada istilah itu tadi Pak Jack. Kayaknya tadi malam itu aku dengar sebelum beras di rumah itu hilang, malam-malam itu salah satu tetangganya Mas Anggit itu katanya dia itu mendengar kayak suara
benda itu yang dipukulkan gitu, suaranya kayak blak 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 gitu. Jadi kayak benda yang berat itu dipukulkan ke tanah gitu, kayak menghantam tanah gitu, keras banget, blak 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 gitu. Jadi dia itu beranggapan jangan-jangan ini keblek, katanya orang-orang itu, katanya orang-orang dulu, karena memang ya makhluknya itu ya seperti itu. Jadi bentuknya seperti kelelawar yang ukurannya agak besar gitu ya, dan dia itu kalau terbang itu bunyi suara sayapnya seperti itu kalau masuk di rumah gitu. Nah akhirnya ya orang-orang mulai merasa, ada yang berani pengen nangkep, ada juga yang merasa ya sudah, daripada kita berurusan seperti itu mending kita nyimpannya saja, jangan ditaruh di tempat-tempat yang istilahnya jauh dari jangkauan kita. Artinya seperti ibunya Mas Anggi tadi, naruh tempat nyimpan beras itu di dalam rumah. Jadi kalaupun ada istilahnya makhluk itu datang mau mencuri atau makan beras itu, orang-orang masih bisa, orang di rumah itu masih bisa memantau katanya gitu. Sampai akhirnya Pak Jack, ada salah satu kejadian waktu itu yang membuat orang-orang itu yang berniat mau nangkap itu malah ketakutan katanya. Jadi waktu itu memang ada beberapa tetangganya Mas Anggit ini berencana untuk menangkap makhluk itu. Sebagian itu katanya nangkapnya itu harus dipukul pakai kain. Ada yang bilang nangkapnya harus dipukul pakai sapu lidi gitu. Beragam cara dilakukan. Sampai akhirnya salah satu tetangga, dia itu merasa ada suara aneh di dapurnya gitu, kayak ada suara benda-benda yang ya istilahnya digerakkan oleh sesuatu yang nggak jelas gitu. Kok ini ada suara benda kerosak-kerosok ini di dapur, ini apa, kayak ada kertas-kertas dan benda-benda plastik ini bergesekan gitu. Jadi pada waktu itu mungkin orang-orang anggapnya jangan-jangan ini yang memang makhluk itu tadi. Salah satu warga itu keluar, merasa dia itu jangan-jangan mungkin ini kesempatan buat nangkep makhluk itu. Dia keluar sambil bawa sapu lidi gitu Pak Jack ya. Dia itu ngeliat ke dapur, ternyata yang dia lihat itu bukan makhluk seperti yang dia bayangkan Pak Jack. Ternyata ya entah bagaimana dia buka pintu itu, di hadapannya itu persis ada pocong yang berdiri di sana. Jadi dia itu kaget bukan main, bawa sapu lidi itu langsung jatuh lari ke dalam rumah. Akhirnya sempat heboh waktu itu Pak Jack. Ternyata makhluk yang jadi-jadian yang ngambil beras itu seperti pocong, wujudnya menyeramkan sekali. Jadi pocong itu tahu-tahu muncul di hadapan saya. Akhirnya orang-orang itu ketakutan lagi Pak Jack. Yang dari awal itu pengen nangkep makhluk itu, jadi dia itu ketakutan karena salah satu warga itu justru ketemu makhluk yang berbeda lagi gitu. Akhirnya ya kampungnya Mas Anggit waktu itu heboh bukan main, tiap malam itu ya dicekam ketakutan. Jadi orang-orang yang niatnya itu meronda, istilahnya mau nangkep makhluk jadi-jadian itu, banyak yang membatalkan niatnya karena ya mungkin jangan-jangan yang dihadapi kali ini bukan makhluk biasa lagi, tapi istilahnya nggak satu, ada banyak pikirannya gitu. Sampai akhirnya pada suatu ketika di rumahnya Mas Anggit, ibunya ini kan sudah memindahkan tempat nyimpen beras itu Pak Jack. Ditaruh di area dalam rumah, ditaruh di ruang tengah, diganjal dengan tutupnya panci, terus atasnya juga ditahan dengan pemberat kayak batu gitu katanya. Nah malam hari itu Mas Anggit itu dalam kondisi mengantuk, dia itu masih dengar betul ada suara seperti yang dibilang orang-orang gitu, kayak ada benda yang dipukulkan ke tanah gitu suaranya, blok blok blok, kencang banget. Tapi anehnya Mas Anggit itu ya, dia itu kayak sadar, wah jangan-jangan ini makhluk yang datang itu. Tapi entah kenapa Mas Anggit itu kayak mengantuk banget. Artinya dia itu ingat dalam tidurnya itu dia ingat, aku mendengar suara ini, tapi dia itu nggak bisa bangun Pak Jack. Dia itu seolah-olah ada yang bilang, sudah tidur aja, biarin, toh yang dicuri hanya beras bukan uang gitu. Jadi kayak Mas Anggit itu merasa ya sudah biarin aja lah, paling beras juga hilang nggak banyak. Jadi kayak ada energi yang membuat dia itu malas bangun Pak Jack. Sampai akhirnya nggak berapa lama kemudian Mas Anggit ini mendengar suara langkah kaki.
kayaknya ada salah satu keluarganya yang terbangun, entah itu bapaknya, ibunya, atau mungkin kakak-kakaknya itu terbangun, ada yang berjalan gitu. Kemudian Mas Anggit di sela-sela tidur di antara bantal dan gulingnya, katanya dia itu sedikit memaksakan membuka mata tapi malas untuk bangun aja. Ya dia itu melihat sebenarnya ada orang berjalan gitu. Ada orang berjalan, jangan-jangan ini mungkin ibunya, bapaknya, atau salah satu kakaknya gitu. Dia biarin aja. Nggak lama kemudian suaranya tahu-tahu blek 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 terdengar lagi Pak Jack, kemudian hilang. Lah Mas Anggit merasa penasaran, siapa ya yang bangun tadi ya, bapak, ibu, atau kakak? Kalau bangun pasti akan ngelihat makhluk itu karena suaranya persis di tempat menyimpan beras. Dan tadi dia itu melihat istilahnya bayangan orang yang bangun itu tadi, langkah kakinya itu menuju ke tempat itu. Mas Anggit bangun Pak Jack. Dan anehnya semua keluarganya itu masih tertidur. Baik itu bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya juga tidur. Lah yang tadi bayangan orang berjalan yang dilihat Mas Anggit tadi itu siapa gitu. Akhirnya dia saking ketakutannya dia itu tidur lagi Pak Jack. Dan esok paginya beneran yang terjadi, ibunya bilang, waduh, nah ini beras sudah tak takar, ini kayaknya hilang 2 gelas katanya. Wah, jangan-jangan ya tadi malam rumah kita yang disatroni gitu. Akhirnya Mas Anggit bercerita, iya tadi malam itu saya dengar Bu, terus saya lihat ada yang jalan, ada bayangan orang jalan ke tempat nyimpan beras itu, ada bayangannya itu bayangan orang. Saya mikirnya kalau bukan ibu ya bapak ya kakak gitu. Nggak ada yang bangun tadi malam, tidur semua gitu. Nah berarti itu bayangan tadi malam bayangan siapa gitu aja. Akhirnya ya sudah, Mas Anggit merasa waduh, jangan-jangan makhluk itu mungkin ketika masuk rumah bentuknya seperti itu, tapi ketika di dalam rumah mungkin ya wujudnya seperti orang biasa gitu. Jadi ya Mas Anggit ini nggak bisa bayangkan kok tetangganya kemarin menurut cerita makhluk itu bentuknya seperti kelelawar besar, kemudian juga ngambil beras. Tapi salah satu tetangga ada suara seperti itu, ketika berusaha dikejar, dipergoi, ternyata kok ketemu sama pocong. Lah Mas Anggit tadi malam itu dia sendiri menyaksikan di tengah kantuknya, bayangan dia itu makhluk itu seperti kelelawar, tapi kok tadi malam itu kayak ada bayangan orang seperti manusia gitu yang ada di dalam rumahnya. Jadi Mas Anggit ini masih belum bisa ya istilahnya memastikan seperti apa makhluk itu. Sampai akhirnya Pak Jack secara tidak sengaja salah satu rumah tetangganya Mas Anggit ini juga mengalami kejadian yang sama. Jadi ketika malam hari dia itu mendengar ada suara bek 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 gitu tadi. Kemudian nggak lama dia itu bangun di tempat dia menyimpan beras, karena kebetulan berasnya waktu itu disimpan di kayak semacam timba gitu Pak Jack. Ditaruh timba, atasnya ditutup sama kardus dan diganjal sama batu. Timbanya itu tempat menyimpan beras. Dia itu melihat habis suara itu hilang, dia kan terbangun. Kemudian ada kayak suara timba itu kayak bergerak-gerak sendiri gitu Pak Jack. Bergerak-gerak sendiri. Berarti kalau timba yang isinya beras seberat itu tahu-tahu bergerak sendiri, berarti kan di dalamnya ini ada binatang yang ukurannya mungkin besar sekali, atau mungkin ya makhluk itu berada di dalam ini besar sekali Pak Jack. Akhirnya dia itu mengendap-endap sambil bawa sapu lidi katanya, karena dia sudah siap, walaupun di antara ketakutan dia itu nggak berusaha nangkap gitu ya, tapi dia itu sudah siap. Begitu dibuka, dia itu kaget bukan main Pak Jack. Ternyata di dalam timba tempat dia menyimpan beras itu ada makhluk seperti kelelawar, seperti yang diceritakan orang-orang. Tapi ukurannya itu nggak sebesar apa yang dilihat orang-orang yang katanya sayapnya besar gitu. Ukurannya itu hanya segenggaman tangan Pak Jack. Tapi yang membuat dia itu merasa agak takut itu, kepalanya itu nggak seperti kepala kelelawar. Jadi matanya itu mencorong, terus mulutnya itu menganga dengan gigi-giginya itu menampakkan gigi-gigi yang tajam gitu. Dan ketika dia membuka penutupnya, kelelawar itu lagi asik makan beras.
dia itu dimakan, mulutnya itu kayak ya bisa membuka sedemikian lebar, bahkan bisa memakan beras lebih banyak dari ukuran tubuhnya, Pak. Karena mungkin refleks saking takutnya, dan ketika makhluk itu istilahnya saling tatap dengan dia, orang ini langsung dipukul pakai sapu lidi tadi berkali-kali, sampai akhirnya dia itu berteriak-teriak, keluarganya terbangun semua. Jadi katanya waktu keluarganya terbangun ngelihat ya salah satu anggota keluarga ini mukulin kelelawar sampai beras itu berserakan di mana-mana, dipukuli semua. Dan anehnya katanya kelelawar sekecil itu tapi beras yang berserakan itu banyak sekali, Pak Jack. Dan beras yang ada di timba itu juga nggak jatuh. Beras yang ada di timba itu tetap, tapi kelelawar itu keluar dipukul itu kemudian dia jatuh ke lantai, itu kayak beras itu tahu-tahu menyebar di lantai itu cukup banyak sekali. Akhirnya setelah itu ditangkap, dimasukkan ke dalam wadah tertutup gitu, rame kampungnya Mas Anggit. Ada keblok tertangkap, ada pesugihan yang tertangkap gitu. Sampai akhirnya sempat heboh. Nggak lama kemudian beberapa hari setelah itu, nggak tahu kenapa, tahu-tahu ada kayak seseorang gitu datang, kayaknya bukan orang dari daerah situ, Pak Cek. Dia itu bawa mobilnya bagus gitu, katanya berniat membeli makhluk itu gitu. Akhirnya setelah orang-orang merasa jangan-jangan ini pemiliknya memang dia itu mau nebus, katanya gitu. Akhirnya ramai, kemudian sempat dipanggilkan oleh kayak sesepuh desa, kemudian juga orang-orang di desa juga datang semua. Akhirnya orang yang berencana menebus tadi kayaknya mengakui gitu, Pak Cek, bahwa memang itu peliharaannya dia. Ya mungkin untuk menghindari diamuk massa atau mungkin tetangganya Mas Anggit marah semua, katanya ya orang itu kayaknya istilahnya berjanji sama pamong desa tempatnya Mas Anggit bahwa ya istilahnya dia tidak akan melanjutkan kegiatan seperti ini lagi, tapi yang penting dia itu diizinkan untuk membawa makhluk itu lagi. Karena katanya kalau ini nggak bisa dikembalikan, keluarganya ada juga yang artinya nggak bisa kembali atau mungkin meninggal gitu katanya. Akhirnya karena istilahnya dari pamong desa sama sesepuh desanya tempatnya Mas Anggit ya istilahnya memaafkan dengan catatan tidak diulangi lagi kegiatan yang tidak baik seperti itu, makhluk itu kemudian dikembalikan, Pak. Jadi ya setelah kejadian itu ya di tempatnya Mas Anggit normal kembali, Pak ya. Cuman ya yang sampai sekarang Mas Anggit penasaran itu kok bisa ya yang dilihat orang-orang itu kok berbeda gitu. Ada yang melihat kayak kelelawar ukuran besar, ada yang melihat kok tahu-tahu muncul pocong. Terus Mas Anggit sendiri mendengar suara itu tapi yang muncul kok kayak seperti manusia bayangannya. Malah tapi justru yang ketangkep malah kecil sekali, hanya segenggaman tangan gitu. Jadi memang ya bagi Mas Anggit itu suatu fenomena yang memang luar biasa aneh gitu ya. Jadi itu kisahnya Mas Anggit, Mas. Jadi banyak dari versi-versi kisah keblek ini yang menarik, Kang Surya. Jadi mungkin setiap daerah, setiap kejadian mungkin berbeda-beda ya. Berbeda. Dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin apa dari mungkin jenisnya yang lain atau gimana ya. Bisa jadi pesugihannya. Bisa jadi ya. Pesugihannya beda tipe gitu. Dan mungkin kalau masalah pocong ya mungkin bisa jadi ada hubungannya atau bisa juga enggak, ada juga makhluk sendiri yang ada di situ. Kebetulan aja di situ. Oke, terima kasih Mas Anggit atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, barangkali ada kisah yang menarik, ada kisah yang ingin dibagikan, bisa berbagi dengan kami Mystery Zone. Nomor WA ada di deskripsi. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe kalau yang belum subscribe, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.